Hai, ketemu lagi. Pada video kali ini kita ingin mengulang kembali tentang bagaimana membuat dan menyeting kelas pada psikologi. Kita sudah berada di tampilan awal dari psikologi setelah kita login sebagai instruktur. Pada tab navigasi di atas sini, kita klik course jika kita hendak membuat kelas. Kemudian kita masuk ke My Course. Nah, kemudian kita create course. Kemudian kita isi di sini course name, nama mata pelajaran yang kita ampu. Misalnya pelajaran matematika. Kemudian section name kita masukkan kelas yang kita ampu. Misalnya kelas 10 MIPA 1. Nah, kemudian subjek area. Subjek area matematik, itu matematik. Kita pilih matematik. Kemudian levelnya undergraduate. Baru kemudian kita create. Ini adalah tampilan kelas yang kita buat tadi. Sudah ada mata pelajaran yang kita ampu, matematika. Kemudian kelas yang kita buat 10 MIPA 1. Setelah kita membuat kelas, selanjutnya yang harus kita perhatikan kode akses yang diberikan oleh psikologi untuk kelas yang telah kita buat. Ada 10 digit kode akses mata pelajaran yang kita buat tadi. Ini ada kode. Kode ini yang harus disampaikan kepada peserta didik untuk bisa bergabung ke dalam kelas matematika, khususnya untuk 10 MIPA 1. Jadi kode ini adalah kode milik mata pelajaran matematika, kelasnya kelas 10 MIPA 1. Selanjutnya, setelah kelas dan kode akses kita selesaikan, hal berikutnya yang kita lakukan terkait dengan pengelolaan kelas adalah bagaimana mengadministrasikan penilaian kita terhadap peserta didik yang ada di dalam kelas tersebut. Di dalam psikologi diberikan fasilitas tentang gradebook atau buku nilai. Buku nilai ini perlu kita setting. Caranya, kita pastikan bahwa kita sudah berada di kelas yang kita ingin setting buku nilainya. Dalam hal ini, saya mencontohkan kelas yang tadi sama-sama kita buat, matematika, mapelnya, untuk kelas 10 MIPA 1. Kemudian kita klik gradebook. Kemudian kita klik grade setup. Pada kelompok kategori di sini kita klik add. Kemudian kita isi kategori penilaian yang kita buat apa misalnya. Saya contohkan diskusi.
Lalu calculated dalam bentuk apa? Persen. Kemudian kita klik persen. Kemudian drop lowest-nya 0. Kemudian kita create. Tadi kita memasukkan penilaian kita terhadap peserta didik, kegiatannya misalnya diskusi. Kita ingin mengambil penilaian dalam bentuk kegiatan diskusi. Atau kita ingin memasukkan penilaian yang kedua, yang lainnya. Misalnya quiz, maka kita tambahkan di sini. Kita klik add, kemudian kita ketik lagi di sini quiz. Kemudian masih calculated-nya dalam bentuk persen. Drop lowest-nya 0. Kemudian kita create. Penilaian yang lainnya misalnya tugas. Kita add lagi. Kemudian dalam bentuk persen. Drop lowest-nya juga 0. Kemudian kita create. Harus diketikkan nama penilaian yang kita lakukan dalam bentuk apa. Misalnya tugas. Kemudian diskusi sudah, kuis, tugas. Kita mengadakan ulangan harian misalnya. Kita masukkan. Saya ulangan harian 1, UH1. Dalam bentuk persen juga, drop lowest-nya juga 0, kemudian kita create. Kemudian ulangan harian yang kita rencanakan tidak hanya 1 kali, misalnya 2 kali. Berarti ada juga penilaian UH2. Perhitungannya dalam bentuk persen, calculated by persen. Kemudian drop lowest-nya tetap 0. Oh ya, misalnya ulangan hariannya kita pengen 3 kali, maka kita tambahkan lagi. Nah, di sini kita ketik ulang lagi UH3. Kemudian calculated by persen. Drop lowest-nya juga bernilai 0. Kemudian create. Nah, biasanya setiap akhir semester kita melakukan penilaian akhir semester atau pas. Kita masukkan juga nilai pasnya. Kemudian dalam bentuk persen, terusnya juga 0, dan kita create. Nah, di sini terlihat bahwa kita merencanakan penilaian anak dalam 1 semester meliputi ada diskusi, kemudian ada kuis, ada penilaian akhir semester, ada tugas, ada ulangan harian 1, ulangan harian 2, ada ulangan harian 3. Setelah jenis penilaian kita input, maka berikutnya adalah kita memberikan bobot pada masing-masing penilaian yang kita berikan. Caranya dengan klik weight kategoris. Nah, kemudian di sini kita membobotkan setiap penilaian yang kita lakukan. Misalnya diskusi, kita berikan bobot penilaiannya 10%. Maka kita masukkan 10. Kemudian untuk kuis 10%. Kita masukkan juga 10%. Kemudian untuk pas 30%. Sebagai contoh ini 30%. Kemudian tugas 10%. Kemudian ulangan harian 1 10%. Ulangan harian 2 10%. Ulangan harian 3 10%.
Sehingga total dari keseluruhan harus 100%. Di sini 10, 10, 30, dan 50, 60, 70. Kuisnya mungkin yang harus kita agak besar. Jadi 20 misalnya. Sehingga di sini 10, 20, 30. Sudah totalnya 60, 60, 70, 80, 90, 100. Ya, totalnya harus 100%. Kalau sudah kita berikan pembobotannya, jangan lupa kita save. Kemudian langkah terakhir dari proses administrasi penilaian ini adalah menentukan waktu penilaian. Kapan tuh penilaian diadakan? Dari bulan apa sampai dengan bulan apa? Nah, di sini berarti kita harus grading periodnya kita setting. Caranya dengan klik edit. Kemudian di sini pilih misalnya untuk semester ganjil 2020 2021, start dari bulan Juli 2020, tanggalnya misalnya tanggal 13, kemudian berakhir pada bulan Desember, tanggalnya tanggal 14, kemudian kita simpan. Nah, di sini terlihat bahwa periodenya semester ganjil, penilaian yang tadi kita buat, diskusi, kuis, dan sebagainya, itu untuk penilaian pada semester ganjil 2020-2021 dengan bobot nilai 100. Dan jangan lupa diakhiri dengan simpan. Demikian pembahasan video kali ini. Sampai ketemu pada video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.